Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, walaupun kita hanya dapat berkumpul dan bertatap muka lewat media online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa turut kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hubungan dinamika historis dan wawasan Nusantara sebagai konsep kebangsaan Indonesia. Perkenalkan, saya Kartini Yuliana sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Untuk pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Poin A, pengertian wawasan Nusantara. Poin B, asas wawasan Nusantara yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Nabila. C, fungsi wawasan Nusantara. D, tujuan wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Saudari Hopipah. Dan E, ada 4 konsep kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika yang akan disampaikan oleh Saudari Hasah. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, mari kita buka acara presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini dengan sama-sama membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Saudari Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini Rasyidah akan memaparkan mengenai yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu wawas, yang kedua nusa, dan yang ketiga antara. Wawas adalah suatu pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Yang kedua yaitu nusa. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan yang ketiga yaitu antara. Antara di sini artinya yaitu 2 benua dan 2 samudra. Pengertian wawasan Nusantara juga bisa dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya menurut Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1998 mengenai pengertian wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga dijelaskan dalam ketetapan MPR pada tahun 1999 yang mengungkapkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dilakukan, dipatuhi, dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama tujuan dan kepentingan yang sama, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama, dan yang keenam adalah kesetiaan. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai 6 asas tersebut. Yang pertama yaitu tujuan dan kepentingan yang sama. Contohnya yaitu seperti ketika seluruh rakyat Indonesia melakukan perjuangan secara bersama-sama untuk melawan penjajah agar terciptanya sebuah kemerdekaan.
Lalu yang kedua yaitu keadilan. Maksudnya adalah seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan suatu keadilan dalam berbagai macam aspek kehidupan bernegara, baik aspek kehidupan dalam hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Lalu yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran di sini berarti berani berpikir dan bertindak sesuai fakta atau kenyataan yang sudah ditentukan yang wajib dilaksanakan agar terciptanya kemajuan. Lalu yang keempat yaitu solidaritas. Adanya sikap solidaritas ini menjadikan sebuah kepedulian terhadap orang lain, yaitu mau untuk berbagi demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Lalu yang kelima yaitu kerjasama. Maksudnya adalah atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir yaitu kesetiaan. Kesetiaan berfungsi sebagai tonggak utama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Saya Hopipah, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan materi poin C dan D, yaitu tentang fungsi wawasan Nusantara dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, poin pertama yang saya akan sampaikan yaitu fungsi wawasan Nusantara. Jadi, fungsi wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Berfungsi memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan sosial. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah NKRI. Dan yang terakhir, sebagai wawasan kewilayahan. Di dalamnya menjelaskan mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Poin D, tujuan wawasan Nusantara. Apa sih tujuan wawasan Nusantara? Jadi, tujuan wawasan Nusantara secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tujuan nasional. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar, dan yang terakhir, tujuan wawasan Nusantara yang ke dalam. Baik, saya akan menyampaikan tujuan wawasan Nusantara yang pertama, yaitu tujuan wawasan Nusantara nasional. Jadi, tujuan wawasan Nusantara nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Yang terakhir, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, itu maksudnya tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Negara Indonesia adalah negara yang besar, bangsa yang majemuk, yang terdiri dari suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa terdahulu menjawab tantangan perbedaan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsep kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan bentuk negara,
dasar negara, konstitusi negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasa sesuai dengan karakter keindonesiaan. Adapun 4 konsep kebangsaan Indonesia, diantaranya yang pertama Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai luhur. Sebagai nilai luhur, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah hidup dan berkembang di masyarakat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut EcoWard tahun 2010, nilai luhur yang menjadi karakter bangsa Indonesia adalah nilai yang berkembang, berlaku, diakui dan diyakini, juga disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis dimaknai dengan istilah norma dasar, dasar filsafat negara, cita-cita hukum yang secara universal dimaknai sebagai sumber dalam bentuk dan penyelenggaraan negara. Dasar inilah yang menjadikan Pancasila sebagai stat fundamental norm, atau yang berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menduduki puncak tertinggi dalam urutan peraturan hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sebuah ideologi. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat diartikan sebagai landasan fundamental dan dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai-nilai dan norma yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Konsep kebangsaan Indonesia yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia maksudnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi khusus sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa negara Indonesia. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi yang selanjutnya. Bagian 3 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan ini adalah enhanced state. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat. Negara kesatuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Menurut pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom atau otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan,
Kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten. Yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, bagian 4 Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, Bhinneka sama dengan beragam atau bermacam-macam. Tunggal sama dengan satu, Ika sama dengan itu. Diambil dari arsip resmi Kementerian Hukum dan HAM, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutta Soma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Kutipan ini berasal dari buku 139 bait 5. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada Lembaga Negara Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini mengandung makna meskipun Indonesia bineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama. Berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia. Dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan tidak membuat Indonesia menjadi terpecah. Atas segala macam perbedaan ini kemudian Bhinneka Tunggal Ika dibentuk. Adapun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika
dalam berbangsa maupun bermasyarakat, yaitu 1. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Dan yang terakhir, kelima, membentengi perdamaian Indonesia. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah harus bersungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima